Selamat pagi Pancaran Kasih Depok, Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, seluruh warga jemaat Pancaran Kasih Depok dimanapun berada. Embun pagi hari. Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus cintai, selamat pagi, selamat Paskah, dan Shalom semuanya. Pagi hari ini kembali kita semua dapat menikmati hari yang baru, dan Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya dengan memelihara kita semua. Pagi ini kita semua akan bersiap untuk melaksanakan seluruh aktivitas kita dan tanggung jawab kita. Mari kita bekali diri kita dengan firman Tuhan. Persiapkan Alkitab kita masing-masing, dan mari kita satu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kembali dengan ucapan syukur dan pujian bagi nama-Mu. Engkau telah memelihara kami dalam tidur malam, menjaga kami, dan pagi hari ini kembali kami boleh menikmati hari yang baru, yang di dalamnya kami semua akan menjalani seluruh aktivitas dan tanggung jawab kami. Namun sebelumnya pagi hari ini kami datang kembali kepada Tuhan, memohon kasih-Mu untuk perlengkapi kami dengan firman-Mu. Karena itu karuniakan Roh Kudus-Mu menolong kami, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan kami dapat melakukannya seturut dengan panggilan dan pengutusan Tuhan. Kami serahkan diri kami di bawah naungan kuasa Tuhan Yesus, sehingga kami tetap setia memberitakan tentang nama-Mu. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah dan bersabdalah kepada kami semua, kami sudah siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dalam Perjanjian Lama. Kitab Ulangan pasalnya yang ke-16 pada ayat 1 sampai 8, dan fokus kita pada ayatnya yang pertama. Mengatakan demikian, peliharalah bulan Abib dengan merayakan Paskah bagi Tuhan Allahmu. Sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari tanah Mesir pada waktu malam. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, Paskah bagi Tuhan, identitas baru bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Setiap event ataupun momen tertentu yang kemudian hari dirayakan atau dijadikan sebagai satu hari di mana orang akan merayakan atau bersyukur, karena hari itu tentu punya sejarah dan latar belakangnya, sehingga pasti akan dihiasi dengan satu sukacita. Sama halnya dengan peristiwa Paskah. Dalam Alkitab kita ada dua arti Paskah. Paskah yang pertama menceritakan perjalanan Israel yang keluar dari tanah perbudakan, yaitu mereka menjadi yang tadinya identitas mereka sebagai budak, lalu Paskah menyelamatkan mereka sehingga mereka menjadi orang yang merdeka. Itu pengertian pertama. Lalu dalam Perjanjian Baru, Paskah sama artinya mengantar atau memberikan identitas baru bagi kita orang berdosa. Lalu ketika Yesus mati dan bangkit, maka setiap orang yang percaya kepada Kristus akan menjadi manusia baru seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, karena itu pada pagi hari ini kita membaca dari sebagian dari kitab Ulangan yang menceritakan bahwa perayaan Paskah itu punya sejarah, karena pada saat itu Allah menunjukkan kuasa-Nya dengan membebaskan umat Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Dari situlah Paskah kemudian dianjurkan untuk terus dijaga dan dipelihara, bahkan dijalani, sehingga setiap generasi demi generasi Paskah pada Perjanjian Lama mengingat rayakan kembali peristiwa bagaimana Allah menyelamatkan umat-Nya dari perbudakan dosa, dari perbudakan di Mesir. Maka semuanya menjadi wujud nyata janji Allah membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita bisa melihat di sana bahwa dengan Paskah Tuhan bisa melakukan segala sesuatu demi keselamatan umat-Nya. Bahkan Allah mau melakukan segala sesuatu demi manusia,
sebagai ciptaannya, manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, manusia yang dijadikan mitra kerja Allah. Karena itu Allah mau rela menghadirkan dirinya dalam rupa manusia, bahkan sampai merendahkan dirinya di atas kayu salib, sebuah kematian yang sangat hina, tapi Allah mau lakukan itu semua demi keselamatan. Sama seperti perjanjian lama, karya Allah yang menyelamatkan umat Israel dan memberikan identitas baru sebagai manusia baru, sebagai manusia yang merdeka, lalu kemudian Allah menetapkan kembali dan mengulang kembali bahwa umat Israel sebagai umat pilihannya atau menjadi anaknya. Sukacita Paskah nantiasa mewarnai kehidupan bangsa Israel karena mereka sudah dibebaskan. Mereka sudah dari tekanan-tekanan bangsa Mesir yang dituntut dari hari ke hari. Tapi Allah memperhatikan dan mendengar doa umat Israel. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita merayakan Paskah. Sekali lagi, pengertian dan pemahamannya sama. Yesus Kristus yang adalah Allah yang mau menjadi sama dengan manusia supaya Ia mengangkat kita dari lumpur dosa dan kita dikaruniai kehidupan yang baru melalui kebangkitannya, sehingga identitas kita bukan lagi sebagai manusia diperbudak oleh dosa atau menjadi hamba dosa, tapi sekarang kita sudah menjadi orang yang merdeka, yaitu manusia baru yang diciptakan menurut rancangan dan kehendak Allah. Karena itu kita meresponnya, dan bahwa Allah sudah membaharui hidup kita supaya kehidupan yang lama kita tinggalkan, karena kita adalah orang merdeka. Kita tidak dibawa hukum Taurat atau kita tidak dibawa aturan-aturan yang membuat kita jatuh dalam dosa, tapi kita selalu ada di bawah anugerah Allah yang menyelamatkan. Dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, patutlah kita bersyukur karena Paskah bagi Tuhan adalah suatu identitas baru bagi kita sebagai umat kepunyaannya. Kita bukan lagi hamba dosa, tapi kita adalah orang pilihan Allah, hamba-hamba Allah yang diutus dan bersaksi tentang peristiwa yang besar bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menang, maut telah dikalahkan. Karena itu bersukacitalah karena kita selalu diselamatkan, dibenarkan, bukan karena kita rajin berbuat baik, tapi karena kasih-Nya, karena iman percaya kita semua diselamatkan dalam kasih-Nya. Tuhan memberkati saudara, Tuhan selalu memperbaharui hidup kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu Pancaran Kasih Depok. Tuhan Yesus memberkati jemaat-Mu. Tuhan memberkati di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Kami mau berdoa pagi hari ini untuk majelis jemaat selaku pimpinan di lingkup jemaat. Tuhan berikan kesehatan bagi kami untuk menjalankan seluruh panggilan dan pengutusan yang Tuhan Yesus percayakan. Melayani jemaat-Mu, melayani Tuhan dengan sukacita. Dan juga senantiasa Tuhan memberkati keluarga kami dan karya kerja kami. Kami juga berdoa untuk unit-unit misioner, vikaris, kami berdoa untuk BPPJ. Kami juga mau berdoa untuk pegawai kantor gereja dan koster serta security. Tuhan Yesus berkati. Kami juga mau berdoa untuk persiapan untuk sidang majelis jemaat yang akan dilaksanakan tanggal 11 April yang akan datang. Tuhan berkati baik kami selaku majelis jemaat, Tuhan berkati kehadiran kami untuk mengevaluasi pelayanan kami, dan Tuhan juga memberkati kami ketika kami juga mensahkan program kerja kami 2026-2027. Tuhan Yesus akan memberkati semuanya. Terima kasih ya Bapa di surga. Pagi hari ini juga kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan, sektor Getsemani, keluarga Ibu Femi Waas, keluarga Bapak Fernando Sembiring, keluarga Ibu Fitria, keluarga Saudara Franz Louis Patinaya, keluarga Ibu Frida Elizabeth, dan keluarga Bapak Gunardi Orianto Sitanggang. Tuhan Yesus memberkati jemaat-Mu dengan segala berkat-berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang sakit, sektor Peniel, Oma Kosia Haspers, Ibu Teoriodiani Dewata Opir, Bapak Bangun Manalo, Ibu Titin Riauli Juliana Simbolon Hutauruk, sektor Yeriko, Bapak Yesi Dani Huai, Ibu Yomima Tenu Pasanea,
Sektor Bakjem Sinar Kasih Oma Petronila Niak, Ibu Vivi Mulyana, dan Sektor Hermon Ibu Diarti Boru Situmorang. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kami dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Tuhanlah yang akan memberkati mereka semua. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun perkawinan. Kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Ivan Sebastian Petrus, keluarga Bapak Jimmy Gurning, keluarga Bapak Signor Sonino Yakob. Tuhan Yesus memberkati sukacita keluarga-keluarga ini yang bertambah usia perkawinan mereka. Tuhan memberkati seluruh kehidupan mereka semua. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran Saudari Eva Relita Boru Tampu Bolon, anak Gilbert Giovanni Masi, Bapak Ferdinand Ishak Mangke, Ibu Deborah Adelaide Boru Marpaung, Bapak Ari Kristiawan, Bapak Mesak Afriando Nainggolan, Ibu Magdalena Rumondor, Saudara Andreas Nicholas Lumintang, dan Bapak Afri Williamsius Samosir. Tuhan Yesus memberkati sukacita jemaatmu atas pertambahan usia kelahiran mereka. Kami mau serahkan akan seluruh kehidupan jemaatmu yang sudah lanjut usia, janda duda dan anak-anak yatim piatu dalam pemeliharaan Tuhan Yesus saja. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan doa dan syukur kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.